tradisi dan pembaruan iman. Jadi ketika Yesus itu memberikan arahan untuk ulurkanlah tanganmu, perintah ini bukan hanya untuk si sakit saja, tapi sekaligus juga tantangan kepada mereka yang hadir. Beranikah kalian itu mengulurkan tangan atau tetap menggenggam erat batu tradisi itu? Dan Santo Athanasius memberikan kiasan gitu ya, sangat filosofis sekali. Biarlah orang yang melihat terus melihat, biarkan mereka yang menolak untuk mendengar yang ingin mereka lakukan. Biarlah orang yang keras hatinya menjadi batu, tapi biarlah tanganmu menjadi penuh dan lembut. Dan ini suatu kontras, pemisahan yang cukup kontras gitu ya. Tangan yang orang sakit itu terulur, akhirnya sembuh oleh mujizat. Tapi tangan orang Farisi yang tetap menggenggam erat batu kekerasan hati, mereka tetap keras hatinya menjadi batu. Dan disinilah istimewanya Yesus, bahwa dia tidak memaksa, dia tetap menghormati pilihan bagi bangsa Yahudi, sekalipun pilihan itu mungkin berujung pada kebinasaan gitu ya. Santo Ambrosius dari Milan, berhati-hatilah agar dirimu tidak tertular oleh keserakahan atau penistaan agama. Dan bagi kita pesannya jelas gitu ya, dari Santo Ambrosius. Pesannya dari abad keempat masih relevan sampai saat ini gitu ya. Teladan untuk tangan Tuhan yang terulur untuk menyembuhkan, maupun tangan Tuhan juga terangkat dalam simbol kebenaran. Dan pesan bagi kita jelas, rentangan tanganmu untuk memberi pada yang miskin, dan juga rentangan kepada Tuhan dalam pengampunan. Kemudian di akhir, Yohanes Chrysostomus sedikit menggugat bahwa Yesus sudah mencoba berbagai macam cara, kata-kata, mukjizat, tapi penyakit mereka tetap tidak terobati. Dan ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah umat manusia mungkin gitu ya. Yaitu manusia menolak untuk sembuh. Manusia menolak untuk disembuhkan oleh Kristus sendiri. Kristus mau menyembuhkan, tapi kita yang malah berkubang dalam dosa. Sudah tahu kita sakit, sudah tahu kita dosa, kita menolak untuk sembuh. Penyakit mereka tidak dapat disembuhkan, atau malah berarti kita sendiri justru yang menolak untuk sembuh. Maka marilah kita melihat dalam hati gitu ya. Jangan-jangan kita yang menolak untuk sembuh.